Selamat Hari Rabu Jebreti, mungkin baru pada nyampe rumah, baru pulang kerja. Kita temenin di DPI hari ini. Dan bahasan kita yang pertama adalah keputusannya Eden Hazard yang memilih pensiun. Ya memang kalau udah kaya mah bebas. Kayak Fanny aja ya, kalau udah kaya bebas. Kaya tapi, ya itu tadi jelas nyata bahwa pensiunnya Eden Hazard ini merupakan salah satu akhir dari generasi emasnya Belgia, di mana beberapa pemain-pemain yang dulu dibilang generasi emas sudah memasuki masa-masa di luar peaknya atau masa emasnya, dan ini menjadi salah satu penunjukan tonggak dari seorang Eden Hazard. Dia pensiun, kapten dari usia emas atau generasi emasnya Belgia akhirnya pensiun. Nah ini kalau melihat bagaimana Hazard pensiun di usia yang bisa dibilang nggak terlalu dini banget ya, 32 nggak salah umurnya 32. Dan ini sebenarnya bukan karena cedera, mungkin banyak yang bilang karena cedera, karena dia udah nggak lagi fit. Tapi sebenarnya kan problemnya adalah attitude-nya, profesionalitasnya di lapangan maupun di luar lapangan yang memang membuat dia akhirnya nggak bisa se-fit itu. Lo melihatnya Jel gimana? Seorang Eden Hazard yang begitu dibilang mungkin bisa ada di levelnya Ronaldo atau mungkin dekat level Ronaldo Messi, tapi begitu dia pindah ke Madrid dengan transfer yang mahal, justru malah hilang tuh semua predikat itu. Ya betul, apalagi dia saat pindah ke Madrid, status dia lagi peak-peaknya waktu itu ketika dia bersama Chelsea, dia nyampe di peak performance-nya. Pick 1, pick 2 tuh. Peak puncak lagi lagi prime lah. Olimpik. Reklamasi dong. Peak Olimpik udah paham nih gue jadi. Heboh, nggak tahu kan kalau itu kan. Heboh. Oke. Jadi Atau kalau recycle deh. Kalau Hazard itu bisa dibilang lagi prime deh. Waktu itu lagi prime ketika pindah dari Chelsea, ya sebenarnya agak disayangkan juga. Karena sebelum-sebelumnya termasuk jarang atau mungkin hampir nggak pernah lah gua ngelihat pemain yang lagi usia prime-nya dapetin kepindahan ke tim impiannya yaitu Real Madrid tapi nggak bisa perform sama sekali. Bahkan kalau orang bilang ini kan faktor cedera, dia cedera parah waktu itu segala macam. Sebelum dia cedera pun dia nggak bisa perform apa-apa ketika bersama Madrid. Jadi gua nggak ngeliat ada faktor cedera. Ya mungkin faktor cedera ini jadi menguatkan alasan dia jadi kurang desire atau gairah dia untuk main lagi. Terus juga masalah attitude segala macam. Dan kalau dari testimoni orang-orang yang bekerja sama-sama dia kan juga udah sering bilang kalau dia tuh unik sih kondisinya ketika latihan. Dia nggak terlalu porsir banget, kerja keras banget ketika lagi latihan. Dia juga bukan tipe yang sangat-sangat desire atau menginginkan lebih dari seorang diri dia sendiri. Alhasil karir dia harus berhenti di titik ini yang menurut gue seharusnya masih banyak yang bisa dia tawarkan gitu. Tapi kalau kita ngeliat ini kan sebenarnya ada tawaran dia dari Arab, habis itu dari MLS juga datang tawaran. Tapi dia sama sekali nggak bisa memikirkan karir untuk melanjutkan karir di situ. Ya jelas masalahnya ada di psikologis dia sendiri yang merasa kayaknya gue udah nggak sanggup lagi untuk main. Gue rasa udah cukup. Mungkin kepindahan ke Madrid, mimpi dia emang sebatas itu aja. Mimpi dia sebatas dapetin kepindahannya ke Real Madrid, nggak lagi ngejar yang lain-lain. Yang menurut gue mungkin dia bisa, ya kalau dia throwback ngeliat karir dia ke belakang, mungkin akan nyesel ngeliat kondisi dia sekarang, Eden Hazard nantinya. Atau mungkin kepindahan dia ke Madrid membuat, ya inilah, kadang orang pemain yang lagi di peak-peaknya merasa dia bisa bermain di tim selevel Madrid dan juga pressure-nya ketika di level sebelumnya dia menjadi center of attention atau menjadi pusat dari kekuatannya. Begitu ke Madrid kan dia hanyalah menjadi part of the Galacticos gitu. Nyata lu melihatnya gimana, Fir? Sebenarnya enggak juga, karena dia kan ketika itu bandrolnya 100 juta ya, salah gede. satu pemain termahal yang Madrid beli gitu, Madrid keluarkan uang. Dan kalau melihat Hazard sih gue harus lihat mungkin karirnya itu kan dia udah begitu panjang ya Ji. Di pernyataannya kan dia bilang 16 tahun. Dia mulai itu ya ketika dia 16 tahun dia udah bawa Lille, membantu Lille ke papan atas klasemen di Prancis. Habis itu juara Liga hanya 1-2 tahun setelahnya. Jadi kalau dia ngerasa burnout setelah 700 pertandingan yang dia bilang itu, menurut gua ya bisa aja, wajar terjadi ke pemain seperti dia. Kita lihatlah pemain-pemain yang mulai dari awal banget ya, kayak sekarang kan kita lihat ada Lamine Yamal dan lain-lain, mulainya 16 tahun juga, sama seperti Eden Hazard dulu. Hazard terakhir main full itu Desember 2021 kalau nggak salah. Emang udah lama banget dia nggak main full, dan dari 15 trofi itu gue lihat koleksinya dia sebenarnya menangin semuanya, udah Liga Champions, udah Liga Eropa, udah minimal sekali ya. Premier League, La Liga dia juga dapat. Tadi kan dia juga dapat trofi Liga Champions dan lain-lain yang walaupun Liga Champions sebenarnya dia cuma penghibur iya, doang ya. Ya Marco Arnautovic aja juga dapat waktu itu di Inter kan. Tapi hitungannya masih dapat medali. Di Masih ada Wikipedia ada tuh
CV-nya ya kan. Di sepatunya kan ditulis Oh winner iya, Champions bener, League bener, 2010. Iya. Nah jadi ya dia udah lengkap semuanya dan ya kita nggak tahu ada apa di balik layarnya, mungkin attitude dia atau mungkin emang dia ngerasa dengan kondisi dia nggak bisa lagi ngasih 100% atau bahkan 70% udah nggak bisa. Tapi ya sayang banget sih orang pemain yang hanya tampil kalau nggak salah tuh hanya bermain 90 menit tuh 6 kali bagi Madrid Real ya? Madrid Iya. di dalam 4 tahun terakhir. Jadi menurut gua emang kita akan lihat dia mungkin sebagai lost talent di Spanyol ya setidaknya. Tapi kalau di Inggris sih kita di Chelsea ketika Gila di sih Chelsea dia. kita lihat dia dalam peaknya sih nggak ada obatnya juga dulu tuh. Dan juga mungkin faktor lain yang berpengaruh di physical decline ya atau kemunduran fisik dari seorang Eden Hazard ini. Iya. Gue habis lihat datanya juga ternyata dia ini pemain yang paling sering dilanggar dalam 10 tahun terakhir Iya. khususnya di Premier League. Dan menurut gue efek impact yang lu terima setiap pekannya bersama Chelsea waktu itu dia jadi target di tackle segala macam, habis itu di tackle keras, tackle ringan pun juga pasti berdampak untuk jangka panjang. Apalagi kalau lu mulainya dari usia belia banget dari 16 tahun dan gaya main dia kan selalu begitu di winger selalu eksplosif. Wajar aja kalau dia jadi target dihajar sama lawan segala macam dan ternyata sebelumnya kan dia nggak pernah cedera yang efeknya Iya di panjang Chelsea nggak begini. pernah cedera Hampir sebenarnya. selalu. Terakhir sih di Chelsea dia sempat Iya. cedera agak panjang tuh ya. Akhirnya Akhirnya. akhirnya sempat membuat sempat dia ngalamin kayak begitu, tapi mungkin cedera yang paling berdampak banget cedera yang sama Thomas Munier itu yang Iya, melawan iya. PSG itu ya. Jadi gue ngerasa kalau ngelihat datanya juga, datanya ini cukup mengerikan yang seperti gue bilang tadi. Pemain paling banyak dilanggar ya mungkin ketika lu kepala tiga kan usia nggak bisa bohong ya. Iya. Orang-orang udah mulai declining segala macam dan ini dampaknya paling berat ya bagi dia juga secara ini. Dan dia juga gue lihat beberapa kali attitude-nya dari segi dia balik ke latihan kondisinya overweight Iya. segala macam itu kan pasti mempengaruhi juga. latihannya juga males-malesan katanya. Iya. Mika kan juga bilang kan dia Betul. latihan males-malesan tapi somehow begitu pertandingan Di dia bisa lapangan, jago ya, gitu beda. kan. Jadi gue rasa banyak faktor yang mempengaruhi performa dia dan gue rasa justru pensiun adalah pilihan paling tepat bagi dia untuk di usia 32 tahun sekarang karena kalau dia masih lanjut main gue khawatir akan ngerusak legacy dia aja gitu. Kita akan ngeliat dia sebagai pemain yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan didatengin dulu di Madrid barengan sama Vinicius, gue kira Vinicius bakal jadi understudy-nya dia gitu. Bakal ngalahin dia dalam beberapa tahun Ngelewatin mendatang. Tapi ternyata malah Vinicius yang karirnya justru lebih melesat ketimbang si Eden Hazard yang lagi peak-peaknya itu. Ya mungkin memang ini Eden Hazard adalah salah satu contoh pure talent ya, talent yang memang hanya mengandalkan talent tapi di luar itu dia nggak ngebusnya dengan apa sikap profesional dan juga etos kerja yang membuat dia mungkin bisa berkarir lebih panjang. Tapi gue juga kemarin nonton dokumenter Beckham kan dan Beckham aja yang seprofesional itu secara menjaga badannya aja dia bilang di usia segitu dia udah merasa ada yang salah dengan kakinya. Dia bangun dengan keadaan tidak nyaman, dengan kakinya sakit-sakit atau bahkan tidur juga ngerasa kok badan gua rasanya kayak bonyok gitu kan. Nah, gua pun juga merasakan hal yang sama Beckham. Gua di usia 34, 35 kemarin ngerasain kok gini sekarang main bola. Dulu gua pikir gua gak akan pernah cedera panjang, gak akan pernah lutut gua ngalamin cedera, apalagi Hazard gitu yang emang sering dihajar-hajar dan secara etos attitude-nya latihannya pun nyata dia nggak menjaga seprofesional itu. Tapi kalau sekelas Hazard masa sih nggak bisa di Liga Cina gitu atau di MLS atau di Arab atau Liga Wakanda misalnya? Ya mungkin karena dia udah itu dia aja ya kelaparannya Udah dia udah burn out dapetin 15 gelar itu dia udah jelas-jelas dia secara spesifik bilang berapa belas tahun dia main berapa ratus laga udah dia lewatin dengan koleksi gelar dia yang menurut dia udah lengkap ya ngapain mau perpanjang ininya lagi ya mungkin orang akan mengira ya lebih baik main ke MLS begitu jejak Gareth Bale gitu misalnya ya walaupun mainnya juga cuman berapa game sih habis itu udah pensiun ya mungkin dia nggak neko-neko itu mungkin di rumahnya ada yang nungguin atau dia lagi bikin apa gitu di Belgia di kampung halamannya jadi menurut gua ya 32 tahun ya kadang kita lihat umur pemain kan 32 tahun tapi secara mentality mungkin secara mental juga dia udah lebih dari itu dia main sudah sangat lama dan dengan ini memberikan kesempatan kepada ya pemain-pemain lain untuk naik terutama di timnas Belgia sih. Dan kalau gue bandingin ketika dia pergi dari Chelsea, mungkin sampai sekarang Chelsea belum nemuin pengganti yang sepadan dari seorang Eden Hazard. Berasanya jangka panjang sampai sekarang belum nemuin pengganti Eden Hazard. Bahkan data yang menarik adalah jumlah gol yang diciptakan Hazard itu masih lebih banyak ketimbang pemain-pemain Chelsea dari tahun 2018. Jadi ini menunjukkan performa Hazard di Chelsea emang semengerikan itu, waktu itu sebagus itu dan bahkan udah 4 tahun sejak dia pergi masih belum ada pemain yang bisa ngelewatin jumlah gol dia ketika bersama Chelsea sampai tahun 2018 tersebut gitu. Ya, itu dia dari Hazard. Kita ke kompatriotnya nih. Iya, Romelu Lukaku. Yoi. Ternyata kemarin ada info ternyata Chelsea
siap banting harga mungkin karena kemarin habis 10-10 ya PPP itu 10-10 harganya dibanderol cuman 35 sampai 40 juta Dari artinya 98. iya ada 98 artinya kan ini banding harga apakah ini karena memang udah desperate Chelsea secara harga dia terlalu overpriced, gaji juga gede. Yang penting laku dulu aja minimal setengah harga lah gitu. Menurut lo apa yang membuat akhirnya Chelsea ngeputusinnya di waktu sekarang ini bukan nunggu musim panas? Ya gue rasa itu yang paling reasonable karena nggak ada tim yang mau datengin Lukaku dengan harga 90 juta kalau menurut gue untuk sekarang ya. Jadi 30 sampai 40 itu masih realistis lah untuk seorang Lukaku, apalagi Chelsea emang secara urgensi dia membutuhkan untuk segera menjual pemain untuk menyeimbangkan neraca keuangan dia. Tapi kalau soal Lukakunya sendiri mungkin masih bisa menawarkan sesuatu, masih bisa. Gua ngeliat dia di Roma cukup ngasih impact yang berkesan juga di Roma ini, walaupun masih udah nggak se-eksplosif sebelum-sebelumnya ya. Tapi gua ngeliat dengan harga segitu Lukaku ini ya masih cukup bagus untuk bisa ngasih performance. Ya gua rasa Chelsea ada ruginya juga sih kalau jual segitu, tapi kan lagi gue bilang nggak ada yang mau datengin di harga 90 juta. Tapi salah satu yang gue sayangkan adalah gue nggak pernah ngeliat dia kerja sama Pochettino. Padahal itu yang gue harapkan, tapi ya mungkin Pochettino ada rencana lain. Dan kalau ngeliat dari bursa transfer atau market striker yang tersedia ya cukup beralasan juga Chelsea untuk bisa segera move on dari Lukaku supaya bisa ngincer nama-nama baru lainnya yang relatif lebih muda, relatif lebih kencang juga dan lebih kuat juga ya. Jadi semoga aja ini transfer yang menguntungkan semua pihak lah jadinya. Tapi apa bisa Roma mempermanenkan dia? Maksudnya secara kalau secara harga mungkin bisa ngejar, secara gaji apa mau kalau dia nggak diturunin gaji? Ya itu makanya salah satu halnya kan adalah beban gaji ya. Beban gaji di Chelsea kan berat. Kita lihat berapa banyak pemain dipinjamin tapi beban gajinya sebagian masih ditanggung Chelsea. Kalau sekarang kita lihat adaptasi dia emang bagus banget sih, 9 gol dari 10 pertandingan dan Mourinho udah bilang bahwa si Hazard itu si Hazard masih si Lukaku itu adalah leader, bukan hanya di technical aspect tapi juga emotionally. Di ruang ganti dia adalah pemimpin bagi teman-temannya, dia nunjukin jalan bagi teman-temannya. Dan Mourinho ketika membicarakan Lukaku dan para pemainnya selalu memakai kata family. Jadi Lukaku udah dianggap bagian dari keluarga di Trigoria ya di Roma. Padahal dulu waktu zaman di Chelsea kan nggak kepake ya Mourinho ya. Masih muda. Iya mungkin mungkin kebutuhan kebutuhan sekarang dia yang datang, dia melengkapi. Jadi kalau Chelsea sebenarnya punya sponsor baru dia, tapi sponsornya emang gak gede-gede banget sih. Dari Qatar dari mana gitu, 25 juta euro untuk 2 musim sebenarnya ya emang nggak terlalu besar, kecil, tapi buat ukuran di Itali itu lumayan. Nah mungkin ya kalau Chelsea menetapkan harga segitu, mungkin Roma nanti akan discuss untuk mendapatkan lebih kurang lagi karena tujuannya dia kan juga udah nggak banyak ya di Itali juga udah banyak, dia udah mau memutus hubungan dengan banyak klub. Dan kalau memang akhirnya tim di Serie A sisanya yang untuk mendapatkan jasanya ya pasti masih lebih rendah lah daripada apa yang Chelsea minta sekalipun ini. Tapi apa mungkin dia buru-buru masang price tag seperti ini karena dia dalam misi untuk memburu striker lain kan isunya asosiasi Gurasi sama siapa Boniface ya yang memang lagi tajam juga di Eropa. Tapi harganya apakah bisa biasa kan nih kalau lagi harga gini bisa 2 kali lipat nih. Nutup nggak? Karena dia juga harus ngejual banyak pemain juga kan intinya. Ya kalau dari harga Lukaku aja sih jelas menurut gue nggak akan nutup karena tim-tim tadi nama-nama tadi udah disebutin pasti naruh price tag yang juga tinggi tapi juga. Tapi minimal mungkin beban gajinya Chelsea itu cuma perlu buka tempat aja, buka slot aja. Dan beban gajinya pasti akan hilang Lukaku ya kalau dijual ya. Dari beban gaji itu kan pasti akan mengganggu juga. Tapi kalau untuk Lukaku sendiri ya gua harap sih nggak 35 sama 40 plek harga segitu ya. Gua harap Chelsea bisa ngasih negosiasi yang lebih lagi supaya bisa dibeli dengan harga yang lebih lagi. Dan gua rasa seharusnya Roma juga harus ngejar dia segera sebelum ada tawaran dari tim-tim lain. Karena ini tawaran empuk banget ya 35-40 ini buat diterima. Tapi gua mau nambahin juga soal Lukaku ini tadi menarik, udah bahas dokumenter Beckham juga ya. Di dokumenter Beckham bilang Beckham mengalami penurunan performa karena masa ototnya agak berkembang ada di episode itu. Dan gue rasa Lukaku juga mengalami hal yang sama. Prime-nya Lukaku itu gue lihat yang ketika dia di Inter jilid pertama tuh, itu prime banget dari segi kekuatan, dari segi pace dia ngalamin itu semua. Tapi kan itu kalau lu menguatkan masa otot tanpa penanganan tim fitness yang tepat, hasilnya malah lu mainnya makin lambat. Itu kan itu kelihatan banget bagi Lukaku. Di musim lalu di jilid 2-nya dia bersama Inter pun juga
tim itu. fitness Inter pada kecewa dengan kemampuan fisikal dia yang beda banget ketika dia pertama kali di Inter dan kedua kali bergabung lagi. Jadi gua ngeliat dia ada faktor ya mungkin gua nggak tahu tujuan dia apa dan kelihatan persis kan Lukaku tuh membesarkan badannya sangat-sangat kelihatan jelas gitu. Jadi gua rasa ada faktor yang bikin dia ngubah gaya permainan dan Chelsea nggak butuh lagi striker kayak macam yang ngandelin power gitu doang gitu. Ya memang kalau untuk membangun massa otot itu emang nggak bisa sembarangan untuk main bola ya. Lo mau gedein otot pundak, bicep sama dada tuh nyata nggak bisa serta-merta cocok sama pemain bola karena di Beckham itu kan mungkin dia di luar tim fitnessnya kan itu dia melakukan itu untuk komersial iklan yang membuat dia gedein otot biar kelihatannya keren di layar, tapi justru untuk main bola itu akan membuat dia lambat bergeraknya, akan membuat dia lebih mudah cedera dan lain-lain. Itu membuat akhirnya mungkin Lukaku menjaga kebugarannya nggak sebagus waktu dia di awal-awal dulu. Kita Yes, bener banget Panji. Tapi kalau gue nonton yang Beckham itu lebih ke salah fokus ke Victorianya. iyalah pasti kalau cewek-cewek pasti akan ngeliatnya ke sana faktor itu ya. Iya. Oke, dan yang saya mau ngingetin lagi nih Jebret Team, jangan lupa ya tanggal 29 November, sekali lagi tanggal 29 November akan ada God Match The Juara Tenis antara A.A. Taufik melawan A.A. Raffi ya. Jadi pantengin aja terus informasi selanjutnya dan untuk tiketnya di Instagramnya Jebret Media. Dan kita akan juga punya bahasan yang gak kalah menarik, jadi langsung aja kita lanjut ke episode selanjutnya ya.